Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata kuliah Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Naila Kamilia Fitri. Jadi, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kualitas udara. Namun sebelum masuk ke materinya, mari kita saksikan video berikut ini. Di atas langit yang tinggi, tertidur sang awan dengan lelapnya. Sang awan lalu menyapa matahari yang telah membangunkan paginya. Lalu menyapa pohon yang membuat udara menjadi segar. Menyapa ikan di laut yang membuat bumi nampak begitu kaya. Hingga datanglah sekepulan asap hitam di langit. Sang awan kaget, lalu dicarinya sumber asap hitam itu. Begitu terkejutnya awan ketika melihat asap hitam di mana-mana, dari kendaraan bermotor, pabrik, sampai rumah-rumah. Awan pun kembali ke hutan. Sang awan kaget ketika temannya si pohon telah tiada karena ditebang. Awan pun menangis. Nah teman-teman, dari video sebelumnya kita dapat melihat adanya populasi udara yang disebabkan oleh transportasi maupun non-transportasi. Populasi udara tersebut bisa menyebabkan adanya pencemaran udara. Lalu pencemaran udara itu apa sih kira-kira? Agar kita lebih memahami materi kualitas udara pada hari ini, mari saksikan pembahasan materi berikut ini. Penyebab dan dampak terhadap kualitas udara yang buruk. Penyebab kualitas udara yang buruk dapat terjadi apabila mengandung satu macam atau lebih bahan pencemaran yang diperoleh dari hasil proses kimiawi, seperti gas CO, CO2, SO2, SO3, dan dengan gas konsentrasi yang tinggi. Penyebab kualitas udara yang buruk adanya sesuatu secara alamiah dan kegiatan manusia. Industri dapat menyebabkan kualitas udara yang buruk. Berasal dari cerobong pabrik pada proses pembakaran, menghasilkan asap yang beracun yang dilepaskan ke udara, termasuk CO, SO2, dan NO2. Hal ini dapat membahayakan udara di sekitar kita karena ada zat dan kandungan logam yang berbahaya pada asap pabrik. Dampak terhadap lingkungan, adanya suatu pemanasan global, terjadi suhu bumi yang meningkat dikarenakan lapisan ozon menipis. Fungsi dari lapisan ozon pada stratosfer sangat penting untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet. Erupsi pada gunung berapi dapat menyebabkan kualitas udara yang buruk akibat dari mengemisikan gas vulkanik yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, asap sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, uap air, gas hidrogen, asam klorida, dan asam fluorida dengan konsentrasi yang tinggi sehingga bersifat racun. Adanya debu vulkanik yang sangat halus dapat menyebabkan kualitas udara yang menurun. Dampaknya mengurangi jarak pandang. Hal ini disebabkan karena ada asap yang menebal maka bisa mengganggu penglihatan yang secara otomatis mengurangi jarak pandang yang jauh. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas sumber dan dampak polutan udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam itu contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan itu biasanya berupa asap, debu, dan gas. Nah, selanjutnya ada faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan. Yang pertama, pembakaran. Semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit atau pasir halus, dan gas. Lalu yang kedua, ada proses peleburan. Misal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkannya itu meliputi debu, uap, dan gas. Lalu yang ketiga, ada pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkannya itu adalah debu. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada proses pengolahan dan pemanasan. Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan ini diliputi asap, debu, dan bau. Lalu yang kelima ada pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk.
Lalu yang keenam, ada proses kimia, semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan ini umumnya berupa debu, uap, dan gas. Lalu yang ketujuh, ada proses pembangunan, semisalnya pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya ini seperti asap dan debu. Lalu yang terakhir, ada proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan ini adalah gas dan debu radioaktif. Nah, selanjutnya ada dampak polutan udara. Yang pertama, menyebabkan penyakit udara, merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Ketika kualitas udara tidak baik, maka sistem pernapasan menjadi terganggu. Pada manusia, polusi udara bisa menjadi penyebab penyakit seperti sesak napas, asma, hingga kanker. Hal tersebut karena dalam pencemaran udara mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Lalu yang kedua, mengurangi jarak pandang. Dampak lain dari pencemaran udara itu bisa mengurangi jarak pandang. Asap tebal yang menimbulkan polusi udara bisa mengganggu penglihatan. Hal ini akan sangat berbahaya ketika sedang berkendara, lalu jarak pandang berkurang. Aktivitas berkendara bisa terganggu dan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu kecelakaan. Lalu yang ketiga, pemicu pemanasan global. Polusi udara bisa menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Ketika suhu bumi meningkat, maka akan terjadi pemanasan global. Akibatnya, beberapa aktivitas makhluk hidup akan terganggu dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Lalu yang terakhir, mengganggu produktivitas tanaman. Pencemaran udara juga dapat mengganggu kelangsungan hidup tanaman. Tanaman bisa mengalami berbagai gangguan seperti bintik hitam, klorosis, nekrosis, dan penyakit lain. Akibatnya, produktivitas tanaman juga menjadi terganggu. Komponen-komponen pencemar udara. 1. CO2. CO2 atau karbon dioksida dengan sifat berupa stabil, tenang, tidak beracun, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa, merupakan gas yang terdapat dalam udara sebesar 0,033% dari volume udara itu sendiri. Sumber gas CO2 banyak ditemukan pada alat transportasi serta pabrik, di mana jika gas CO2 tidak segera diubah menjadi oksigen, akan mengakibatkan efek rumah kaca. 2. CO. CO atau karbon monoksida merupakan gas hasil dari gabungan pembakaran tidak sempurna antara karbon dan juga oksigen, dengan sifat berupa tidak berbau, tidak berasa, dan berpotensi bersifat racun. Gas ini terbentuk karena proses pembakaran mesin yang tidak sempurna, berupa gas buangan. 3. SO dan SO2. SO dan SO2 atau biasa dikenal sebagai gas belerang oksida merupakan gas hasil pembakaran fosil berupa batu bara dan minyak bumi. Gas ini dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, sehingga dapat menciptakan hujan asap. Akibat dari hujan asap itu sendiri berupa tumbuhan serta hewan dapat mati, bangunan kuno cepat aus dan rusak, dan besi dan logam cepat berkarat. 4. NOx. NOx atau nitrogen oksidasi dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama ada NOx dengan sifat tidak berbau dan tidak berwarna, dan bentuk NO2 dengan sifat berbau tajam, menyengat, dan berwarna merah kecoklatan. Gas NOx berasal dari gas buangan hasil pembakaran yang keluar dari generator pembangkit listrik stasioner atau mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar alami. 5. HC. HC atau emisi hidrokarbon merupakan gas yang terbentuk akibat tidak terbakarnya minyak pelumas silinder secara sempurna pada mesin diesel besar. Dan yang terakhir ada PM atau dikenal sebagai partikulat matter. Partikulat debu dalam emisi gas buang terdiri dari berbagai macam komponen. Beberapa unsur kandungan partikulat bisa berupa karbon, SOF, debu, SO4, dan H2O. Sebagian besar partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal. Untuk mengetahui standar kualitas udara yang baik atau tidak, kita dapat menggunakan ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara, yaitu adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. ISPU memiliki 7 parameter, diantaranya ada partikulat PM10, partikulat PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, serta hidrokarbon. Berikut merupakan tabel kategori angka rentang ISPU.
Nah, dari tabel sebelumnya kita dapat mengetahui standar kualitas udara berdasarkan angka rentangnya. Berikut adalah keterangan dari setiap kategori, mulai dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan juga berbahaya. Untuk mengetahui nilai ISPU, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Efek kesehatan dari pencemaran udara. Efek pencemaran udara dapat terjadi dari bentuk gas, cair, dan padat yang terpendam di udara. Partikel berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan, dan asap rokok, dan bisa memicu terjadinya gangguan pada kesehatan tubuh. Berikut efek kesehatan dari pencemaran udara. Yang pertama ada gangguan pernafasan. Terjadi karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain yang bisa memicu terjadinya asma, ispa, dan kanker paru-paru. Yang kedua, terganggu sistem peredaran darah yang disebabkan oleh karbon monoksida atau CO yang sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah, yang memicu radang pembuluh darah dan mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, ada penyakit kardiovaskular. Ketika menghirup partikulat matter, zat polutan ini akan masuk ke pembuluh darah dan memungkinkan terbentuknya plak pada arteri. Hal ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung seperti penyakit arteri koroner. Yang keempat ada kanker. Kanker pada paru-paru sangat dominan, namun risiko jenis penyakit kanker lainnya juga dapat meningkat. Misalnya pada wanita yang tinggal dekat jalan raya utamanya lebih beresiko terkena kanker payudara. Karena wanita yang terpapar polusi udara parah cenderung memiliki jaringan payudara yang tebal yang dapat menyebabkan gumpalan payudara pun meningkat dan menyebabkan kanker payudara. Yang kelima dapat memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan memicu autisme. Yang keenam, penyakit neurodegeneratif. Berdasarkan penelitian, polusi udara dikaitkan dengan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan jenis demensia lainnya. Yang ketujuh, ada hipertensi. Paparan jangka pendek terhadap gas buang sulfur dioksida dan partikulat seperti debu berhubungan pada risiko tekanan darah tinggi. Sementara untuk jangka panjang, polutan nitrogen dioksida dari kendaraan yang dikaitkan dengan risiko tekanan darah tinggi. Yang kedelapan ada iritasi mata. Debu yang berterbangan bisa masuk ke dalam mata dan membuat mata kita menjadi merah, iritasi, dan mengganggu penglihatan kita. Yang kesembilan atau yang terakhir ada gatal dan bersisik. Jika debu menempel pada kulit, maka bisa menimbulkan beberapa macam gejala, sehingga kulit terasa gatal dan juga bersisik. Usahakan untuk tetap mandi secara teratur setiap hari sehingga kulit tetap bersih, terawat, dan sehat. Selanjutnya, kualitas udara dalam ruang. Parameter kualitas udara dalam ruang dapat dilihat dari kualitas fisik, yaitu suhu, kelembapan, laju ventilasi, partikulat, dan juga pencahayaan. Selanjutnya, kualitas kimia dapat dilihat dari sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, timbal, asbes, formaldehid, violet organic compound, dan environmental tobacco smoke. Selanjutnya, kualitas biologi dapat dilihat dari adanya jamur, bakteri patogen, dan juga angka kuman. Selanjutnya ada baku mutu kualitas udara dalam ruang rumah yang dapat kita lihat dari kualitas fisik. Yang pertama ada suhu sebesar 18-30 derajat Celcius, yang kedua ada pencahayaan minimal 60 yang ketiga ada kelembapan sebesar 40-60% RH, yang keempat ada laju ventilasi sebesar 0,15-0,25 meter per detik, dan yang kelima ada PM 2,5 sebesar 35 mikrogram per meter kubik, dan yang keenam ada PM 10 sebesar kurang dari 70 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya ada baku mutu kualitas udara dalam ruang rumah yang dapat kita lihat dari kualitas biologi. Yang pertama ada jamur sebesar 0 CFU, yang kedua ada bakteri patogen sebesar 0 CFU, dan yang ketiga ada angka kuman sebesar kurang dari 700 CFU.
Selanjutnya yang terakhir dapat kita lihat dari kualitas ini. Yang pertama ada sulfur dioksida sebesar 0,1 ppm, yang kedua ada nitrogen dioksida sebesar 0,04 ppm, yang ketiga ada karbon monoksida sebesar 9 ppm, yang keempat ada karbon dioksida sebesar 1000 ppm, yang kelima ada timbal sebesar 1,5 mikrogram per meter kubik, yang keenam ada asbes sebesar 5 serat per miligram, yang ketujuh ada formaldehid sebesar 0,1 ppm, yang kedelapan ada volatile organic compound sebesar 3 ppm, dan yang kesembilan ada environmental tobacco smoke sebesar 75 mikrogram per meter kubik. Dampak berbagai parameter. Yang pertama ada suhu, yaitu jika suhu terlalu rendah di dalam ruangan rumah dapat membawa kejahatan seperti hipotermia. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi sama dengan heat stroke. Yang ketiga ada perubahan suhu secara signifikan atau lebih dari 7 derajat Celcius dapat menyebabkan pengurutan saluran darah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelembapan. Kelembapan udara dihitung dari perbandingan suhu basah dan suhu kering. Kelembapan relatif udara yang rendah yaitu kurang dari 20% dapat menyebabkan kekeringan selaput lendir membran. Dan yang ketiga ada kelembapan udara yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan pelepasan formaldehid dari material bangunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu laju ventilasi. Pertukaran udara yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme, lalu mengakibatkan gangguan kesehatan. Kecepatan alur udara mempengaruhi gerakan udara dan pergantian udara dalam ruang. Dikatakan nyaman apabila laju ventilasi berkisar antara 0,15 sampai dengan 1,5 meter per detik. Kecepatan udara kurang dari 0,1 meter per detik atau lebih rendah menjadikan ruangan tidak nyaman karena tidak ada pergerakan udara. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Menkes SP 2/1998, kecepatan aliran udara yang normal adalah 0,15 sampai 0,25 meter per detik. Selanjutnya, partikulat. Partikulat RSP, Respirable Suspended Particulate, adalah partikulat atau fiber yang melayang-layang di udara dan mempunyai ukuran cukup kecil untuk dapat dihirup oleh manusia. PM2,5 dan PM10 dapat menyebabkan pneumonia, gangguan sistem pernapasan, iritasi mata, alergi, dan bronkitis kronis. Partikulat RSP dapat terakumulasi dalam paru-paru, oleh karenanya efek yang disebabkan oleh partikulat ini bisa sangat berbahaya walaupun konsentrasinya di udara sangatlah kecil. Dampak partikulat terhadap material salah satu diantaranya adalah mempercepat kerusakan bangunan. Pencahayaan. Sinar matahari yang mengandung ultraviolet dapat membunuh tumor-tumor sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Nilai pencahayaan atau lux yang terlalu rendah akan berpengaruh terhadap proses akomodasi mata yang terlalu tinggi, sehingga akan berakibat terhadap kerusakan retina pada mata. Cahaya yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kenaikan suhu pada ruangan. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan gangguan fungsi paru-paru, menyebabkan iritasi pada mata, inflamasi pada saluran pernafasan, menyebabkan batuk, sekresi lendir, memicu asma dan bronkitis kronis serta tekanan darah rendah, nadi cepat, dan juga sakit kepala. Dampak yang akan ditimbulkan terhadap suatu material adalah kadar sulfur dioksida yang tinggi di udara dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, akan tetapi kadar SO2 yang rendah pun dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada bangunan. Karbon monoksida. Keracunan gas CO timbul sebagai akibat terbentuknya karboksihemoglobin dalam darah. Afinitas CO yang lebih besar dibandingkan dengan oksigen terhadap hemoglobin menyebabkan fungsi hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Menurut EPA, standar CO dalam Health-Based National Air Quality Standard yang dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan adalah sebesar 9 ppm apabila diukur pada konsentrasi maksimum 8 jam dalam sehari. Yang terakhir adalah upaya pengendalian pencemaran udara dalam peraturan perundangan. Jadi, upaya pengendalian pencemaran ini biasanya dilakukan guna mencegah terjadinya pencemaran udara, untuk mengurangi sumber pencemaran dan juga memelihara serta melindungi kualitas udara yang bersih dan juga sehat. Lalu, salah satu peraturan yang dimana di dalamnya itu berisi tentang upaya pencemaran udara adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Peraturan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ini di dalamnya mencakup 3 macam upaya dalam pengendalian pencemaran udara. Upaya yang pertama yaitu diluncurkannya uji emisi berbasis Android. Jadi teman-teman, uji emisi ini biasanya bertujuan untuk meminimalisasi adanya gas rumah kaca dan juga udara berbahaya yang biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah, dengan adanya uji emisi berbasis Android ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui di mana saja tempat untuk menguji emisi, sehingga para masyarakat tahu layak atau tidaknya kendaraan yang mereka gunakan. Lalu upaya yang kedua yaitu adalah pengembangan infrastruktur pejalan kaki yang nyaman. Jadi dengan adanya pengembangan infrastruktur pejalan kaki yang nyaman ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar lebih gemar untuk berjalan kaki. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau atau disingkat dengan sebutan RTH. Jadi pengembangan RTH ini biasanya adalah upaya pemerintah untuk mengurangi adanya tekanan pencemaran udara di ibu kota. Nah, RTH ini adalah area yang bersifat terbuka dan tempatnya itu banyak ditumbuhi tanaman, baik tumbuhan tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Baik teman-teman semua, selesai sudah materi yang kami paparkan pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa.